Halo sahabat Pometik, ketemu lagi bersama gue Alpin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas salah satu klub yang berhasil promosi ke Liga 1 musim 2025-2026. Klub apa itu? Yaitu PSIM Yogyakarta. Jadi PSIM Yogyakarta itu sudah cukup lama ya berjuang, kalau nggak salah 17 tahun untuk bisa kembali lagi ke kancah tertinggi sepak bola Indonesia. PSIM pertama kali tampil di divisi utama yaitu pada musim 2007-2008. Tapi waktu itu formatnya masih dibagi menjadi dua wilayah, yaitu ada wilayah timur dan juga ada wilayah barat. PSIM saat itu bermain di wilayah timur. Dan saat itu PSIM hanya berhasil finish di peringkat 15 dari 18 peserta. Dan hal inilah juga yang membuat PSIM gagal lolos ke Liga Super yang baru dimulai tahun 2028 karena formatnya berubah. Dan tim yang mendapat tampil di Liga 1 wajib duduk di posisi ke-8 besar. Nah, PSIM hampir lolos ke kompetisi kasta tertinggi saat berlaga di Liga 2 musim 2021. Namun, setelah berhasil lolos ke babak semifinal, usaha PSIM harus skandal di duel perebutan peringkat ketiga akibat menelan kekalahan 0-1 dari Dewa United di Stadion Pakansari Bogor, yaitu pada tanggal 30 Desember 2021. Nah, pada tahun selanjutnya kompetisi Liga 2 2022 harus dihentikan di tengah terjadinya tragedi Kanjuruhan tahun 2002, itu tanggal 1 Oktober. Nah, pada Liga 2 tahun 2023, PSIM sebenarnya lolos ke babak 12 besar setelah menduduki peringkat ketiga grup 2. Namun, mereka gagal lolos ke semifinal karena kalah selisih gol dari Persiraja Banda Aceh yang berhasil melaju ke semifinal dengan peringkat kedua terbaik menyusul Semen Padang. Nah, pada Liga 2 Indonesia musim 2024-2025, PSIM tuh awalnya dilatih oleh Seto Nurdiantoro. Tapi performa tim ini menurun pada paruh kedua babak reguler. Hal tersebut menyebabkan PSIM harus mengakhiri kerjasama dengan Seto, yang kemudian digantikan oleh Erwan Hendarwanto sebagai pelatih interim. Nah, pada 26 Februari 2025, PSIM menjuarai Liga 2 Indonesia musim 2004-2025 dan naik ke Liga 1 Indonesia 2025-2026. Setelah mereka berhasil mengalahkan Bayangkara FC dalam pertandingan final di Stadion Manahan Solo dengan skor 2-1. Waktu itu perpanjangan waktu. Nah, pada musim yang akan datang nanti, PSIM Yogyakarta mau nggak mau harus mencari pelatih baru karena terkait dengan lisensi kepelatihan. Secara regulasi, pelatih Liga 1 itu wajib mempunyai lisensi Pro AFC. Sedangkan Erwan Hendarwanto baru memegang lisensi AAFC. Siapa kira-kira nanti yang akan menjadi pelatih PSIM Yogyakarta? Apakah kembali ke Seto Nurdiantoro? Karena secara histori memang cukup dekat ya dengan PSIM, tapi kita lihat aja nanti. PSIM Yogyakarta mempunyai markas di Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta, dan sayangnya stadion ini seperti tidak bisa digunakan sebagai home base mereka di Liga 1 karena tidak memenuhi syarat. Salah satunya sih karena tidak mempunyai lampu penerangan. Infonya, stadion ini renovasinya terkendala karena adanya kasus korupsi. Ya, detailnya seperti apa, gue sih nggak paham ya. Secara basis supporter, sebenarnya PSIM Yogyakarta cukup besar kalau menurut gue. Ya, sayang aja sih kalau hal ini nggak bisa dimonetize oleh klub. Karena dari penjualan tiketlah salah satu pemasukan terbesar klub untuk mendanai klubnya mereka. Memang ada beberapa opsi stadion untuk dijadikan pilihan home base-nya mereka, seperti Stadion Iwayan Dipta yang ada di Bali, ataupun Stadion Manahan Solo yang kemarin mereka pakai buat final Liga 2, ataupun Stadion Muhammad Subroto Magelang, ataupun juga Stadion Maguwo Harjo, kandangnya PSS Sleman. Ya, tapi mau nggak mau para supporter harus punya effort sedikit lebih besar lah untuk mendukung klub saingan mereka berkancah di Liga 1. Ya, mudah-mudahan Stadion Mandala Krida bisa segera direnovasi.
Nah, masalah stadion ini memang menjadi salah satu masalah dari beberapa klub yang promosi ke Liga 1. Nah, seperti contohnya di musim lalu, Semen Padang dan Maluku United itu harus menunggu stadion mereka selesai direnovasi. Dan PSS Biak itu harus menjadi tim musafir. Nah, hal ini menjadi krusial kalau menurut gua karena dukungan penonton atau pemasukan tiket dari penonton menjadi salah satu financial planning dari klub untuk mensupport kegiatannya mereka. Jadi kalau menurut gua ini harus menjadi concern khusus sehingga bisa segera terselesaikan terkait dengan kasus stadion ini. Kita tunggu kiprahnya PSM Yogyakarta di Liga 1. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan tentunya maju sepak bola Indonesia.